Aksa kecewa karena hasil tes DNA Sasa terbukti negatif. Dokter Lana datang memberikan bantuan. Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini, tanggal 26 Juni 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Dengan perasaan campur aduk antara cemas dan deg-degan, Aksa dan Amira duduk di hadapan sebuah amplop putih yang berisi hasil tes DNA paternitas. Kertas itu seakan punya nyawa sendiri, menggetarkan tangan mereka yang berkeringat dingin. Perlahan amplop dibuka dan mata Aksa segera menelusuri tiap barisan tulisan. Nafasnya tercekat ketika tiba di hasil akhir, negatif. Dunia seperti berhenti sejenak, hatinya hancur berkeping-keping, pikirannya penuh tanya yang tak kunjung terjawab. Tak percaya dengan kenyataan yang ada di depan mata, Aksa melangkah mundur dengan kepala penuh kebingungan. Sasa, gadis kecil yang ia sayangi sepenuh hati, ternyata bukan darah dagingnya. Ia mulai meragukan segalanya. Kesetiaan Amira, masa lalu yang tertutup kabut misteri, dan kenang-kenangan indah yang tiba-tiba terasa seperti kebohongan besar. Sesuatu dalam dirinya seakan runtuh tanpa bisa dicegah. Namun Amira tetap berdiri teguh, tak membiarkan suaminya hanyut dalam prasangka. Ia tak tinggal diam, melihat keraguan di mata Aksa. Dengan nada tegas namun hati penuh luka, ia berusaha menjelaskan, meyakinkan bahwa dirinya tak pernah berkhianat. Ia tahu hanya kejujuran dan keberanianlah yang bisa menyelamatkan pernikahan mereka. Dan tepat ketika suasana makin mencekam, sosok familiar muncul, yakni Dokter Lana. Melihat mereka berdua yang tampak gelisah, Dokter Lana mendekat dengan rasa empati. Ia meminta izin dengan sopan, menyadari bahwa situasi itu tampak terlalu pribadi. Amira melihat harapan di mata sang dokter, langsung tergerak. Ia tahu bahwa Dokter Lana adalah pakar dalam bidang fertilitas dan mungkin bisa membantu menjelaskan hal-hal yang selama ini tersembunyi. Bersama Aksa, mereka bertiga pun duduk dan mulai menyusun potongan-potongan yang hilang. Diskusi serius pun terjadi. Dokter Lana menduga bahwa ada kemungkinan kesalahan prosedur dalam proses inseminasi yang pernah dilakukan Amira di Banyuwangi. Bisa jadi sampel sperma tertukar. Dugaan itu tak bisa dikesampingkan, dan Lana berjanji akan menyelidiki lebih lanjut. Apalagi jauh sebelumnya, ia pernah bertugas di rumah sakit yang sama. Bagi Aksa ini bukan sedikit ruang harapan, bahwa mungkin semua ini bukan soal pengkhianatan, tapi kesalahan sistem yang fatal. Setelah beberapa saat, Aksa dan Amira terlihat duduk bersebelahan di dalam mobil. Sunyi namun penuh dengan beban pikiran. Kini ada banyak sekali pertanyaan dan kebenaran di pikiran mereka masing-masing yang harus segera diungkap. Terutama pada saat melakukan inseminasi ketika di Banyuwangi. Selain itu, ada adegan di mana Amira sempat mencairkan suasana dengan menggoda Saki dan Dokter Lana. Candanya tentang mereka yang sering ribut tapi diam-diam berjodoh membuat suasana lebih hangat. Saki dan Lana yang dikenal suka adu mulut hanya bisa menggeleng sambil tersenyum, walau pipi mereka sedikit memerah. Di tempat lain, Bella perlahan membuka mata di ranjang rumah sakit. Hari itu, perban di wajahnya akhirnya dilepas. Tapi kebahagiaan yang diharap tak kunjung datang. Sebuah luka garis hitam di pipinya, cacat yang sulit disembuhkan. Cermin di tangannya menjatuhkan harapan. Ia menangis histeris menolak kenyataan bahwa wajahnya tak lagi sempurna. Adam yang berada di sisinya mencoba menjadi penguat. Ia memeluk erat Bella, membiarkan air matanya menetes diam-diam. Ia datang membawa balon warna-warni dan buket bunga, mencoba mengembalikan senyum yang telah lama hilang. Namun, Bella dengan luka yang menganga di hati dan wajahnya, memohon agar Adam tak pergi. Di tengah semua drama yang telah ia buat, ia hanya takut satu hal, ditinggalkan, dan Adam entah karena rasa kasihan atau cinta yang tersisa, sepertinya akan tetap tinggal.
Di sudut rumah sakit, Zora dan Kusno tampak berjalan dengan hati-hati, menyamar agar tak dikenali. Keduanya melangkah perlahan, sesekali menoleh ke kiri dan ke kanan dengan waspada, berusaha mencari tahu di mana ruangan Reno berada. Sebagai seorang ibu, Zora tak bisa menahan kekhawatiran terhadap kondisi anaknya. Ia hanya ingin memastikan bahwa putranya itu baik-baik saja, meski harus menyelinap diam-diam. Namun nasib berkata lain. Langkah mereka tiba-tiba terhenti saat Kusno tak sengaja menabrak seseorang. Sosok itu ternyata Tommy. Dan tabrakan kecil itu langsung berubah menjadi awal dari kekacauan. Tommy yang terlihat curiga seketika mendorong tubuh Kusno hingga tersungkur ke lantai. Tindakan agresif itu menyiratkan bahwa Tommy tampaknya telah mengenali penyamaran Kusno. Suasana pun memanas dan keributan kecil tak terelakkan. Zora yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa menahan amarah dan kecewa. Ia datang dengan niat baik ingin menjenguk anaknya, namun malah terjebak dalam insiden yang tak diinginkan. Dalam hati ia hanya bisa berharap agar kekacauan itu tidak menarik perhatian staf rumah sakit maupun pihak keamanan, karena yang paling ia takutkan adalah gagal bertemu dengan Reno. Amira berdiri mematung di sisi tempat tidur, menatap Reno yang masih terbaring tak berdaya. Dengan selang-selang medis yang menempel di tubuhnya, perasaan pilu menyeruak dalam hatinya, membuat dadanya sesak oleh iba yang mendalam. Reno yang dulu selalu berulah dan penuh semangat, kini hanya bisa diam dalam ketidakberdayaan. Di balik rasa sedih itu, ada kemarahan yang membuncah dalam diri Amira. Amarah yang diarahkan kepada Galang, pria yang tanpa ampun telah membuat adik iparnya itu terpuruk dalam koma. Amira mengutuk perbuatan keji itu sambil menyimpan rasa takut yang diam-diam kembali menyelinap ke dalam pikirannya. Ketakutan itu bukan tanpa alasan. Selama Galang masih bebas di luar sana, ancaman terhadap keselamatan mereka masih membayangi. Ia khawatir bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk Aksa dan Sasa. Bayangan kemungkinan buruk terus menghantui benaknya, membuat Amira sulit tenang. Meski begitu, Aksa mencoba menenangkannya dengan sikap yang lembut dan penuh ketegasan, meyakinkan bahwa selama ia masih ada, tidak akan ada yang bisa menyakiti mereka. Perlahan Amira pun mengangguk, berusaha menenangkan hatinya sendiri yang belum sepenuhnya bisa percaya keadaan akan benar-benar baik-baik saja.